Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu konsep yang penting banget dari materi yang Anda bagikan, yaitu bab 2, apa itu inovasi ekosistem. Iya, betul. Kita bakal coba kupas tuntas ya, apa sih sebenarnya maksudnya? Kenapa ini jadi relevan banget sekarang di dunia yang ya makin kompleks ini? Hmm, Dan gimana bedanya sama sekedar ya punya ide keren gitu? Ini bukan cuma teori loh, tapi lebih ke cara pandang praktis buat ngelakuin hal-hal besar. Oke, mari kita mulai bedah ya. iya, ini topik yang penting banget sih. Selama ini kan kalau kita ngomong inovasi seringnya kebayang satu penemuan tunggal gitu ya. Kayak, wah, bohlam lampu edition. Betul. Atau aplikasi baru dari Silicon Valley gitu. Nah, iya. Atau produk digital keren. Tapi masalahnya, kalau kita hadapi tantangan zaman sekarang yang gede-gede, kayak perubahan iklim, atau gimana industri lama tiba-tiba boyah. Disrupsi ya? Nah, itu dia. Pendekatan yang fokus ke satu produk atau penemuan aja tuh seringkali ya kurang nendang gitu. Nggak cukup. Disinilah inovasi ekosistem ini nawarin sesuatu yang beda. Kerangka kerja yang lebih kuat buat masalah-masalah rumit yang saling kait-mengkait ini. Oke. Jadi kalau gitu, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Menurut bab 2 itu, apa sih sebenarnya inovasi ekosistem ini? Kedengarannya kok kayak, wah, gede dan rumit gitu. Sebenarnya ide dasarnya cukup simpel kok, intuitif. Intinya, inovasi ekosistem itu soal gimana kita merangkai berbagai pemain, bisa orang, bisa organisasi, bisa juga teknologi, sumber daya, jadi satu sistem. Sistem ya? Iya, satu sistem yang beneran jalan di dunia nyata buat mencapai satu tujuan bareng-bareng. Nah, di bab 2 itu ada analogi bagus banget, kayak main Lego. Oh, Lego. Saya suka tuh analoginya. Nah, kan? Jadi Anda nggak perlu bikin semua jenis balok Lego dari nol, Anda pakai balok-balok yang udah ada aja di sekitar Anda. Oke. Jadi kita lihat nih, apa aja yang udah ada. Misalnya orang dengan skill tertentu, atau teknologi yang udah siap pakai, organisasi yang mungkin tujuannya mirip, terus kita rakit jadi sesuatu yang baru. Betul. Semacam bangunan solusi gitu ya, yang berfungsi. Bukan kita bikin batu bata sama semennya sendiri. Persis. Anda manfaatin yang udah ada, tapi ngerakitnya pakai cara baru. Tujuannya ya buat bikin nilai yang lebih gede atau mecahin masalah yang tadinya kayaknya nggak bisa dipecahin. Kuncinya itu, membangun sistem. Sistem yang jalan di dunia nyata ya. Iya, bukan cuma satu komponen aja yang berdiri sendiri. Anda jadi kayak arsiteknya gitu yang melihat potensi hubungan antar balok yang mungkin orang lain belum lihat. Oke. Biar lebih kebayang, bab 2 kan ngasih contoh ekosistem toko roti kecil ya. Bisa kita coba urai nggak komponen-komponennya apa aja? Biar kita bisa lihat balok Lego tadi dalam konteks sehari-hari. Bisa banget. Coba deh Anda bayangin satu toko roti lokal gitu. Jelas Iya. ada pemiliknya kan? Iya. Terus ada pembuat rotinya, si ahlinya. Nah, terus ada pemasok bahan baku, tepung, telur, gula, ragi, mungkin buah-buahan kalau perlu. Bahan-bahannya. Terus ada pelanggan, ya kan? Iya. Yang datang langsung atau yang pesan online sekarang. Ada kurir yang nganterin, ada kasir, ada staf kebersihan mungkin. Banyak juga ya. Jangan lupa juga pihak luar, pemilik gedung yang nyewain tempat, perusahaan listrik, air, terus ada dinas kesehatan yang ngawasin standar kebersihan, bahkan kantor pajak. Nah, semua ini bagian dari ekosistem yang bikin toko roti itu bisa jalan. Wah, iya ya. Kalau dipikir-pikir, banyak banget bagiannya. Bahkan untuk bisnis yang kelihatannya sederhana. Dan bab 2 kan nekenin kalau tiap bagian ini punya motivasi sendiri-sendiri ya. Ini bukan cuma daftar komponen pasif gitu aja. Nah, justru itu intinya. Setiap pemain di ekosistem itu punya kepentingan, punya motivasi beda-beda. Pembuat roti pengen gaji, pengen puas sama kerjaannya. Pemasok ya cari untung. Pelanggan pengen roti enak. Betul, pemilik gedung pengen uang sewa. Tapi hebatnya, partisipasi mereka di ekosistem ini ngasih imbalan buat masing-masing. Sistem inilah yang ngikat kepentingan-kepentingan yang beda-beda itu jadi satu. Dan menghasilkan nilai ya, roti itu tadi. Iya, menghasilkan nilai roti sampai ke pelanggan. Bisnis dapat untung. Poin pentingnya tuh di sini. Gimana sistem ini, walau nggak ada satu dalang yang ngatur semua, tapi bisa jalan karena ada saling ketergantungan dan motivasi dari tiap pemainnya. Menarik banget ya, gimana kepentingan beda-beda bisa nyatu gitu. Dan sistem ini kan juga nggak diem aja ya. Materi Anda ngasih contoh gimana toko roti ini bisa adaptasi. Misalnya nih, pemiliknya lihat ada tren late night bakery.
toko roti yang buka malam. Gimana pendekatan ekosistem ini main di sini? Nah, ini nunjukin kekuatan fleksibilitasnya. Si pemilik nggak perlu mulai dari nol banget. Dia bisa nambahin balok Lego ke ekosistem yang udah jalan. Oh, jadi nggak bongkar semua? Enggak. Mungkin dia butuh lampu yang beda, suasana baru. Tambah meja kursi dikit. Mungkin rekrut manajer buat shift malam. Bikin menu khusus malam, kopi atau roti tertentu. Mungkin perlu kuatin layanan delivery malam juga ya? Bisa jadi, tapi balok Lego lama kayak pembuat roti utamanya, ovennya, tokonya sendiri, itu masih bisa dipakai kan. Jadi inovasinya itu bukan satu perubahan gede doang, tapi kayak serangkaian penyesuaian, penambahan di ekosistem yang udah ada. Jadi lebih kayak evolusi gitu ya? Iya, evolusi atau adaptasi cerdas buat ngerespons peluang baru. Nggak perlu bangun ulang semua. Fleksibilitas ini bisa muncul karena Anda kerjanya sama sistem yang isinya banyak bagian independen, tapi saling nyambung. Oke. Definisi analogi Lego, contoh toko roti, sama fleksibilitasnya udah cukup kebayang nih. Sekarang, kita masuk ke inti argumen di bab 2. Kenapa sih pendekatan ini kuat banget? Ada 3 kekuatan utama ya yang disorot. Yang pertama, buat ngatasin masalah-masalah besar dan kompleks. Iya, dunia ini kan penuh sama yang namanya wicked problems ya, masalah super rumit, kayak perubahan iklim, kemiskinan ekstrim, atau pandemi global kemarin. Kenapa disebut wicked atau jahat? Bukan karena niatnya jahat, tapi karena rumitnya itu loh. Banyak banget faktor saling terkait. Kalau kita coba beresin satu bagian aja, seringnya gagal atau malah bikin masalah baru di tempat lain. Pendekatan biasa seringnya cuma ngasih kemajuan dikit-dikit, karena fokusnya terlalu sempit. Nah, disinilah inovasi ekosistem masuk. Karena masalahnya sistemik, solusinya juga harus sistemik gitu. Tepat sekali. Anda butuh pendekatan yang bisa ngatur, mengorkestrasi semua bagian yang relevan itu bareng-bareng, tapi dengan cara baru. Contoh yang diangkat lagi di bab 2 dari bab 1 itu Arafit Eye Care di India. Ah iya, yang soal operasi katarak itu ya? Betul. Mereka kan hadapi masalah kebutaan katarak massal. Nah, mereka tuh nggak cuma mikir, gimana ya cara dapat dana lebih banyak, atau gimana rekrut dokter bedah lebih banyak, atau gimana dapat lensa murah. Nggak gitu. Terus gimana? Mereka bangun keseluruhan ekosistem baru. Mereka latih perempuan desa jadi tenaga paramedis mata yang efisien banget. Mereka bikin pabrik sendiri buat produksi lensa intraokular berkualitas tinggi, tapi biayanya super rendah, cuma beberapa dolar. Wow. Mereka rancang alur kerja operasi yang efisien gila. Satu dokter bisa puluhan operasi sehari. Mereka bikin model subsidi silang. Pasien mampu bayar lebih buat subsidi pasien miskin. Semuanya dirangkai jadi satu sistem terintegrasi. Jadi Arafin itu bukan nemuin satu obat ajaib, tapi mereka ngerancang semacam mesin penyembuhan katarak yang lengkap dan jalan terus ya. Kapan kita tahu nih kalau masalah kita butuh pendekatan ekosistem kayak Arafin? Apa tanda-tandanya? Bab 2 ngasih petunjuk nih. Coba lihat. Usaha-usaha sebelumnya yang fokusnya cuma sepotong-sepotong, hasilnya gimana? Cuma maju dikit doang ndak? Atau perhatiin deh, masalahnya itu jelas-jelas melibatkan banyak banget pihak. Orang, kelompok, organisasi yang harusnya kerjasama tapi sekarang mungkin nggak nyambung atau malah konflik. Oke. Kalau jawabannya iya buat pertanyaan-pertanyaan itu, kemungkinan besar Anda perlu pakai kacamata ekosistem ini. Oke, itu kekuatan pertama, menaklukkan masalah kompleks. Kekuatan kedua yang disorot adalah menata ulang organisasi, reimagining organizations, di dunia yang berubah cepat banget. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan kan ya? Bener banget. Di banyak industri perubahannya kan cepat banget ya. Jadi sekedar bikin lebih efisien dikit atau nambah fitur produk dikit-dikit, itu namanya incremental improvement, itu sering udah nggak cukup buat bertahan, apalagi buat menang. Resikonya jadi nggak relevan ya? Iya. Pemimpin tuh perlu mikir lebih jauh daripada cuma melakukan hal yang sama tapi lebih baik. Mereka perlu mikir, ada nggak ya cara kerja yang sama sekali baru? Contoh yang sering banget disebut di sini kan Dollar Shave Club, DSC, lawan Gillette ya. Gimana tuh DSC pakai pendekatan ekosistem? Nah, DSC itu pinter. Mereka nggak coba melawan Gillette di lapangannya Gillette, yaitu rak supermarket yang udah dikuasain Gillette dengan biaya marketing gila-gilaan. Susah ya kalau main di situ? Pasti susah banget. Nah, sebaliknya, DSP itu bangun ekosistem baru yang ngelompatin arena perangnya Gillette.
Mereka pakai model langganan online, subscription, itu kan bikin pendapatan rutin dan hubungan langsung sama pelanggan. Potong jalur ya. Iya, terus mereka pakai marketing viral yang cerdas, biayanya jauh lebih murah dari iklan TV mahal kayak Gillette. Mereka kirim produk langsung ke konsumen, ngelewatin distributor dan toko retail tradisional. Ini bukan cuma soal jual pisau cukur murah, ini soal nyiptain cara baru yang fundamental buat jangkau dan layani konsumen di kategori itu. Mereka ubah aturan mainnya. Jadi, ini tentang ngeliat lebih jauh dari produknya sendiri, terus ngerancang seluruh sistem pengiriman nilainya ke pelanggan ya. Kapan sih sebuah organisasi perlu serius mikirin pendekatan ekosistem buat nata ulang dirinya? Tandanya bisa jadi pas Anda mulai ngerasa model bisnis Anda kok kayaknya udah mulai ketinggalan zaman ya, atau mulai terancam sama pemain baru yang caranya beda banget, disrupsi. Atau pas Anda lihat ada cara yang jauh lebih efisien atau efektif buat layani pelanggan, tapi kayaknya kehalang sama struktur industri atau cara kerja internal yang udah kaku. Atau kalau ambisinya besar ya? Nah iya, atau kalau ambisi Anda emang pengen jadi pemimpin pasar, pengen ngedefinisiin ulang pasarnya, bukan cuma ikut-ikutan bersaing. Pendekatan ekosistem ini ngasih alat buat bikin lompatan besar, bukan cuma langkah kecil. Oke, mengatasi masalah besar, menata ulang organisasi. Kekuatan ketiga yang dibahas, membuat inovasi benar-benar berhasil dan diadopsi di dunia nyata. Ini nyentuh masalah yang sering kita lihat ya, banyak ide bagus, prototipe keren, tapi kok akhirnya nggak meledak gitu ya? Kenapa tuh? Seringnya nih, menurut bab 2, karena si penemuan atau teknologi itu sendiri cuma satu keping dari puzzle yang jauh lebih gede. Biar inovasi bisa diadopsi luas, bisa jalan terus, seringkali dia butuh ekosistem pendukung di sekelilingnya. Oke. Tanpa itu, macet ya. Iya, tanpa itu sebagus apapun idenya bakal macet. Contohnya di sini apa ya? Saya ingat ada solar sister yang dibahas. Iya, solar sister itu contoh bagus banget. Mereka kan pengen bawa solusi energi surya ke desa-desa terpencil di Afrika, sambil memberdayakan perempuan. Mereka nggak cuma mikir, oke, kirim aja panel surya kecil banyak-banyak ke sana. Kalau cuma gitu mungkin nggak jalan ya? Bisa jadi panelnya rusak, nggak ada yang tahu cara benerin, atau harganya nggak terjangkau. Nah sebaliknya, mereka bangun ekosistem lengkap. Ini termasuk logistik buat jangkau daerah susah, terus yang penting banget, mereka latih perempuan lokal jadi wirausaha. Oh, jadi ada aspek pemberdayaannya juga. Iya, jadi solar sister entrepreneurs. Mereka yang jual, distribusi, sekaligus kasih layanan purna jual buat produk solarnya. Ada dukungan komunitas, ada pelatihan bisnis, bahkan akses ke pinjaman mikro. Gabungan semua elemen inilah yang bikin teknologi solarnya nggak cuma nyampe, tapi juga dipakai, diadopsi, dan bikin dampak ekonomi buat perempuan pengusaha itu. Teknologinya cuma satu Lego, tapi ekosistemnya itu bangunan yang bikin dia berfungsi. Ini jadi ingat diskusi soal virtual reality VR. Kan Palmer Luckey bikin Oculus Rift tuh, kacamata VR yang keren. Tapi kacamatanya aja kan nggak cukup ya? Bener banget. Kacamata VR kan cuma hardware-nya. Biar VR benar-benar ngubah cara kita kerja, main, atau sosialisasi, perlu ekosistem yang jauh lebih luas. Konten yang menarik, game, aplikasi, platform sosialnya, standar teknologinya, developer aplikasinya, wah banyak deh. Kayak metaverse yang Meta coba bangun itu ya? Nah, iya. Apa yang Meta dulu Facebook coba bangun dengan Metaverse, itu ya upaya bangun ekosistem skala gede ini. Berhasil atau enggak, itu soal lain ya. Tapi logikanya jelas. Inovasi hardware-nya butuh ekosistem software dan sosial, biar beneran ngasih dampak. Jadi, kapan Anda perlu fokus bangun ekosistem pendukung? Tandanya, kalau Anda punya ide, prototype, atau pilot project yang teknologinya sih oke banget, tapi kok susah dapat adopsi, susah dibawa ke skala besar, mungkin masalahnya bukan di ide Anda, tapi di ekosistem sekitarnya yang belum siap, atau malah belum ada sama sekali. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 2 ini, inovasi ekosistem itu bukan sekedar kata kunci keren baru gitu ya. Ini cara mikir yang beda banget secara fundamental. Iya benar. Bukannya takut sama kompleksitas, kita malah ngerangkulnya. Kita lihat hubungan antar bagian yang mungkin selama ini kelewat. Kita bisa ngerancang ulang aturan main, ngelewatin hambatan lama, dan nyiptain cara baru yang lebih efektif buat capai tujuan besar. Ini rasanya kayak alat yang sangat memperdayakan ya. Sangat. Kekuatan utamanya itu ada di pergeseran fokus. Dari nyiptain satu benda hebat, jadi ngerancang seluruh sistem yang berfungsi. Anda jadi arsiteknya, bukan cuma penemu. Melihat aset-aset tersembunyi ya. Dan kuat.
Ini ngasih Anda kemampuan buat masuk pasar yang kayaknya udah penuh sesak tapi dengan cara baru kayak DSC tadi, atau nata ulang bisnis Anda dari dalam keluar, atau ngatasin tantangan sosial dan lingkungan yang tadinya rasanya kegedean buat diurusin kayak Aravind. Intinya sih, lihat gambaran besar dan aktif bangun koneksi antar Lego yang udah ada itu. Oke, oke. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin kunci dari pembahasan bab 2 ini. Kita udah lihat nih, inovasi ekosistem itu intinya ngerakit berbagai elemen orang, organisasi, teknologi, jadi sistem dunia nyata. Analogi Lego bantu kita paham kalau kita manfaatin yang udah ada, contoh toko roti, nunjukin kompleksitas dan dinamikanya, bahkan di sistem sederhana. Kita juga lihat fleksibilitasnya buat adaptasi. Betul. Dan yang paling penting, 3 kekuatan utamanya. Ngatasin masalah super kompleks, nata ulang organisasi secara fundamental, dan mastiin inovasi hebat beneran diadopsi dan jalan terus. Dan kayaknya penting buat nekanin lagi ya, ini bukan cuma buat CEO perusahaan teknologi atau pemimpin LSM global aja kan? Oh, jelas bukan. Konsep ini bisa Anda terapkan juga dalam skala yang pas sama tantangan atau peluang di depan Anda. Tepat sekali. Dan mungkin ya, sebagai penutup, bagus juga kalau kita ambil waktu sejenak buat merenung. Coba deh Anda pikirin satu tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang, atau satu peluang yang pengen banget Anda raih. Bisa di kerjaan, di komunitas, atau bahkan proyek pribadi. Oke, terus? Nah, sekarang coba jangan lihat itu sebagai satu masalah sendirian. Coba pakai kacamata ekosistem ini. Balok Lego apa aja sih yang sebenarnya udah ada di sekitar Anda? Siapa aja orang yang punya kepentingan atau skill yang relevan, teknologi apa yang bisa dipakai, sumber daya apa yang mungkin belum optimal, organisasi mana yang bisa diajak kerjasama. Melihat potensi yang ada ya. Iya, gimana kalau Anda bisa ngerakit ulang balok-balok ini dengan cara baru? Seringkali loh, perubahan terbesar itu mulainya bukan dari nemuin solusi baru yang ajaib, tapi dari ngelihat masalah lama dengan cara pandang baru sebagai sebuah sistem yang bisa dirancang ulang. Wah, ajakan berpikir yang menarik banget. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 2, apa itu inovasi ekosistem. Paham konsep dasarnya ini penting banget sebagai fondasi ya. Iya, fondasi awal. Tentu, pertanyaan berikutnya, pasti gimana caranya kita bisa praktis ngerancang dan bangun ekosistem ini. Tapi, pemahaman apa dan mengapa dari bab 2 ini, semoga udah ngasih Anda kerangka berpikir yang kuat buat mulai ngelihat dunia dan tantangan Anda dengan cara yang beda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.